Bagaimana kabarnya hari ini anak Bapak? Kalau Bapak tanya bagaimana kabarnya, jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Bagaimana kabarnya hari ini Nanda? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat banget ya hari ini. Dan sebelumnya Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Bagi Anda semuanya yang tidak hadir, silakan sebutkan tidak hadir atau izinnya kenapa ya Anda. Baik, yang pertama Muhammad Iqbal, Ridho Andika, Hafiz Maulana, Rezkia Salsabila. Oh sakit. Berarti Rezkia Salsabila sakit ya Anda. Baik, udah tahu materi kita pada hari ini apa? Belum. Nah, sebelum Bapak jelaskan materi kita pada hari ini, kita minta tolong dulu kepada Muhammad Iqbal untuk hapus tempat terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab 3, yaitu materi kita tentang membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama adalah ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, ada 5 indikator penting nantinya akan kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada indikator kita tentang apa? Tentang ikhtiar. Nah, sebelum Bapak jelaskan tentang ikhtiar, siapa yang sudah tahu apa itu ikhtiar? Silakan tunjuk tangan, siapa yang tahu apa itu ikhtiar? Secara bahasa, Iqbal silakan. Usaha boleh. Atau yang lebih lainnya apa? Secara bahasa dulu berasal dari al-ikhtiar, yang artinya adalah memilih. Sedangkan secara istilah adalah, siapa yang bisa menjelaskan ikhtiar ini secara istilah? Silakan tunjuk tangan. Kalau salah tidak apa-apa, nanti kita perbaiki bersama-sama. Silakan, siapa yang sudah tahu? Ridho Andika mungkin tahu, silakan Ridho. Baik, izin Bapak. Ikhtiar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Bagus banget. Silakan tepuk tangan dulu dong buat Ridho. Tepuk tangan ya, pengetahuan awal Ridho itu sudah luar biasa sekali, dan itu sudah mulai mencakup kepada ikhtiar itu sendiri. Nah, secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang yang dilakukan oleh seorang hamba untuk memperolehkan apa yang akan mereka inginkan. Nah, itu ya indikator dari pengertian dari ikhtiar ini. Dan sekarang kita akan masuk kepada dalilnya. Nah, dalil ikhtiar ini terdapat dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 11. Nah, siapa yang bisa bacakan surah Al-Ra'd ayat 11? Silakan Hafiz Maulana dicari suratnya. Al-Ra'd ayat 11. Silakan langsung dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واق. Allah Maha Al-Quran, bagus banget ya bacaan sucinya Al-Qurannya. Nah di sini kita ambil indikatornya pada potongan ayat Quran surah Al-Baqarah 11 ini, yang mana Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah di situ kita melihat indikator dari ikhtiar itu sendiri, yang mana artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka benar-benar mengubahnya sendiri. Nah, di situ jelas ya, kalau kita tidak mengusahakan ikhtiar ini, tidak berusaha secara sendiri, maka Allah tidak akan merubah diri kita sebelum kita yang merubahnya. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk dari sikap ikhtiar ini atau perilaku ikhtiar ini. Yang pertama adalah apa yang pertama? Bentuk yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan ikhtiar tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Silakan Iqbal mungkin tahu. Apa contoh perilaku ikhtiar ini? Contoh kita melakukan sebuah ikhtiar ini di kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Silakan sebutkan salah satu. Misalnya kita sedang sakit Pak, terus ikhtiar itu berobat Pak. Pergi berobat itu merupakan salah satu usaha kita dalam berikhtiar supaya kita cepat sembuh. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Dan selanjutnya, apa lagi contohnya dalam kegiatan belajar misalkan? Ridho, silakan. Pak, contohnya seperti kita mau ulangan harian, sebelum ulangan tersebut kita harusnya menghafal terlebih dahulu. Bagus banget Ridho. Tepuk tangan dulu dong buat Ridho. Nah, ketika Ridho mengucapkan bahwa ketika Ridho akan melakukan ulangan harian, maka Ridho berusaha untuk belajar supaya Ridho mendapatkan nilai yang bagus. Nah, lanjut kita masuk kepada indikator selanjutnya, yaitu tawakal. Nah, tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu wakala, yang berarti menyerahkan atau mempercayakan dan juga mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dan secara istilah, siapa yang bisa menyebutkan tawakal itu secara istilah? Secara bahasa tadi sudah Bapak sebutkan kalau tawakal itu adalah menyerahkan atau mempercayakan. Kalau menurut istilah, siapa yang bisa merangkai katanya pengertian menurut istilah? Silakan acungkan tangan. Ridho, silakan Ridho. Tawakal menurut istilah adalah menyerahkan suatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adanya ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik, bagus banget ya Ridho. Tepuk tangan dulu dong buat Ridho. Nah, tawakal itu yaitu kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi indikatornya seperti itu. Secara sederhananya dapat kita artikan kalau tawakal itu adalah menyerahkan segala usaha yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sabar. Siapa yang bisa mengartikan sabar secara bahasa terlebih dahulu? Sabar. Hafiz, apakah bisa? Secara bahasa sabar adalah artinya menahan. Secara bahasa, secara istilah, siapa yang bisa merangkai kata untuk mengartikan sabar secara istilah? Iqbal, Bapak belum lagi mendengar suara Iqbal. Silakan Iqbal. Sabar. Bisa Iqbal? Secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara istilah kalau Iqbal bisa merangkai katanya.
Hafiz, Ridho, apakah bisa disilakan? Secara bahasa adalah menahan. Baik, untuk menghemat waktu, sabar adalah secara istilah menahan diri dari sifat kegodaan atau rasa emosi. Nah, ketika kita mendapatkan suatu cobaan, baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala maupun dari seseorang, gitu, kita harus menahan diri kita supaya tidak meluapnya emosi yang ada dalam diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, ketika kita sudah sabar, pasti kita akan terasa senantiasa bersyukur. Misalkan kita sabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya ketika kita sudah sabar menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, pasti selanjutnya kita akan senantiasa bersyukur. Nah, apa arti syukur secara bahasa? Apa arti syukur secara bahasa? Terima kasih. Berterima kasih. Bagus banget. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, syukur secara bahasa itu artinya adalah berterima kasih. Berterima kasih tentang apa? Tentu berterima kasih dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah ada pada diri kita, apa yang sudah ada diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah salah satu sifat terpuji juga, yaitu qanaah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu qanaah? Kenapa diam-diam saja, Hafiz, Ridho, Iqbal? Secara bahasa, qanaah berarti yaitu menerima yang diberikan kepadanya dengan rela, ya, atau bisa kita sebutkan dengan rela untuk memudahkan kita. Nah, rela dengan apa? Rela dengan apa? Atas hasil yang telah diusahakan. Iya, atas hasil yang sudah kita usahakan, tentang apa yang sudah kita serahkan kepada Allah, dan tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tentu kita harus rela. Kita tidak boleh mengumpat-umpat dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sudah paham 5 indikator sifat terpuji ini? Sudah. Nah, sekarang Bapak punya kartu. Nanti Bapak akan acak random dan anak-anak semuanya harus menjelaskan apa yang Bapak perlihatkan. Dan menjelaskannya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Mengerti? Mengerti. Nah, selanjutnya Bapak tunjuk dulu kepada Hafiz. Silakan jelaskan Hafiz kartu ini. Ke depan terus. Ke depan, harus ke depan dong. Silakan Hafiz, pegang kartunya seperti ini dan jelaskan ke depan. Tidak boleh melihat papan tulis. Baik, di sini saya akan kategori sabar. Sabar menurut bahasa artinya yaitu menahan. Sedangkan secara istilah, sabar itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membuat kita yang tidak kita sukai. Artinya kita bersikap menerima dari suatu cobaan yang diberikan oleh Allah. Mungkin ini nasihat Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Hafiz. Berarti ya, berarti Hafiz sudah paham ya apa indikator pengertian dari sabar itu sendiri. Nah, untuk sabar mungkin Bapak sudah bisa tahu karena semuanya sudah paham. Dan selanjutnya Bapak silakan kepada Ridho kartu ini. Silakan dijelaskan Ridho. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, di sini saya mendapatkan kartu yang menunjukkan tawakal. Adapun tawakal menurut bahasa yakni menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan. Sedangkan menurut istilah adalah tawakal adalah menyerahkan suatu usaha kepada Allah
menyerahkan suatu urusan kepada Allah atas setelah adanya usaha yang dilakukan atau adanya ikhtiar. Sekian Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Rido. Udah mantap banget ya persiapan dari Rido sendiri untuk menjawab apa itu tentang tawakal. Nah selanjutnya kartu yang terakhir yaitu kita serahkan kepada Iqbal. Silakan Iqbal untuk menjelaskan. Ona. Baik, qanaah secara bahasa artinya rela. Lupa. Oh jadi Iqbal tidak main mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kita ganti kartunya dengan ikhtiar. Silakan Iqbal. Ikhtiar itu secara bahasa adalah usaha, secara istilah usaha kita untuk melakukan sesuatu yang ingin kita dapatkan. Baik, terima kasih Iqbal. Untuk ikhtiar sudah bahas dan tadi ada sedikit tentang manaa yaitu karena itu adalah rela dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sesimpel itu untuk pengertiannya ya. Baik, mungkin Bapak rasa semuanya sudah paham dan mengerti apa yang sudah Bapak sampaikan dan Bapak harap semuanya ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja untuk minggu depan anak dan Bapak harus menghafal semua dalil-dalil yang ada dalam buku yang sudah Bapak berikan. Nah, paham? Paham. Dan minggu depan kita harus disetorkan. Mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus buat Bapak yang sudah menyampaikan. Bila itu hidayah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.